Ya sebenarnya pemirsa usulan agar motor gede boleh lintas di jalan tol bukan 2023 saja, dicatat ya. Beberapa kali sempat usulan ini dikemukakan agar bisa lewat jalan tol. Ini ada beberapa argumentasinya. Tapi untuk saat ini argumentasi ini muncul karena bayar pajaknya kan gede. Selain itu juga mengacu dengan peraturan yang diadopsi oleh negara tetangga atau negara lainnya yang memperbolehkan motor dengan cc besar ini bisa lewati jalan tol. Nah, Anda setuju nggak ya? Apakah Anda nyaman ketika lagi berkendara di jalan tol, swing, motor gede lewat? Nah, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir Presiden Motor Besar Klub Indonesia, Bang Rian, Mas Irianto Ibrahim. Bang Rian saya panggil ya. Wah, oke. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Pak Trubus di sini, pengamat kebijakan publik kita. Dan saya sudah tersambung dengan Pak Budianto yang merupakan pengamat hukum transportasi. Pak Budianto, malam. Ya, sambil Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Budianto. Mungkin sekarang saya langsung saja ke pengusul terlebih dahulu. Bang Rian, boleh dijelaskan secara sederhana dan straight to the point, apa sih alasannya usulan moge boleh masuk tol ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini usul udah 13 tahun yang lalu. Wow. Sebenarnya yang perlu dicatat bahwa kami usul itu tidak semua tol yang kami masuk. Kami ingin itu menghindari spot tertentu atau macet seperti contohnya ke Jawa. Jawa itu kami hindari Bekasi, keluar di Kerawang dari Cikampek udah cukup. Dan kami tidak minta tol dalam kota, nggak perlu. Artinya anggota kami, motor besar seluruh Indonesia yang harus masuk dalam tol, harus beredukasi, harus safety riding. Tanpa ada rekomendasi dari ketua, nggak boleh mereka ikut masuk tol. Artinya di sini memancing pariwisata mancanegara agar kita mendapatkan devisa, agar kita mendapatkan non pajak ini bule-bule datang untuk ini. Mereka ngomong kalau saya ke Amerika, ke Eropa bilang negara kamu kayak neraka, macet. Karena mereka buka YouTube lihatnya Jakarta, tidak lihat di ini bagaimana indahnya. Nah kemarin MBC motor besar Belanda dan Asia datang ke sini, mereka luar biasa lihatnya. Indonesia tuh the best. Kita punya food, kita punya music, kita punya fashion, punya semua ini. Nah ini kan suatu kebanggaan. Alasan lain, kita nih bayarnya luar biasa bayar pajaknya. Berapa sih? Kita sekarang bayar paling murah tuh 7 sampai 24 juta. Per tahun? Per tahun. Ada berapa motor gede di Indonesia? Di Indonesia ini ratusan ribu. Ratusan ribu. Jadi 3 sampai 4% dari motor kecil. Oke. Baik, oke. Sekarang saya ke Pak Trubus sambil saya nanti akan mengecek komunikasi saya dengan Pak Budianto. Bisa masuk akal atau logika hukum kita nggak sih, atau mungkin kebijakan publik? Ya udahlah, diokein aja karena mereka bayar pajaknya gede. Dan yang kedua memancing pariwisata motor gede gitu di Indonesia. Iya, kalau alasan yang dikemukakan oleh pengusul itu dalam konteks jangka panjang, jangka panjang loh ya. Karena apa? Karena persoalannya memang ini perlu saya tambahkan sebenarnya kebutuhan investasi juga, kaitannya dengan investasi kan. Karena industri motor nanti akan ya istilahnya berduyun-duyun datang ke Indonesia juga. Ini menjadi catatan dan membuka lapangan pekerjaan juga. Tetapi memang menjadi masalah publik sekarang ini untuk jangka pendek agak sulit. Ya, karena sulitnya ini publik kita belum siap menghadapi bahwa motornya masuk jalan tol itu menjadi persoalan. Dan sebenarnya tahun 2015 sudah sempat diperbolehkan waktu itu. Cuman ini masalahnya di kita ini kan ada inkonsistensi kebijakan karena memang aturan yang ada itu dasarkan itu PP nomor 44 itu Mbak, itu tahun 2009 itu memang dasarnya rodanya 4. Jadi 4 atau lebih. Jadi bukan ketentuan, bukan CC. Lah itu jadi masalah. Nah kalau roda 4 yang diperbolehkan maka otomatis motor ini kategori roda 2. Jadi yang dibolehkan, karena itu memang ini secara bertahap. Apa yang disampaikan benar dari pengusul itu, artinya dia tidak meminta seluruh jalan tol kok. Dia hanya titik-titik tertentu saja jalan tol yang
kira-kira sepi saja boleh Oke. dilewati kan Iya. itu artinya ini yang harus dilihat. Nah, cuman itu perilaku mereka juga harus diedukasi lagi Iya. Mbak ini supaya tidak terkesan arogan, tidak merasa mereka paling the have, kemudian merasa mereka jagoan. Nah, ini yang kemudian harus dilihat bagaimana agar dampaknya ke pengendara yang lain tidak menimbulkan Baik. kecemburuan sosial, Mbak. Oke, Itu masalah. sekarang sebelum saya ke Pak Budianto, saya mau ke Arga Dumadi dulu di Jogja untuk tanya-tanya kepada masyarakat di sana, setuju nggak ya masyarakat kalau motor gede bisa lewat tol Arga? Ya, Cece dan pemirsa, tampaknya usulan tentang moge ini bisa masuk ke tol menjadi perbincangan juga di masyarakat. Dan saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan setidaknya ada 2 orang warga Yogyakarta ini yang akan bersuara juga mengenai topik tersebut. Selamat malam, sudah ada Bapak siapa? Saya Willy. Pak Willy. Nah Pak, berkaitan dengan topik moge yang mau masuk ke tol, ini setuju atau tidak? Kalau saya pribadi kurang setuju. Alasannya apa Pak? Karena di tol itu kan kita membawa mobil itu kan harus ini ya kencang ya, posisi kencang. Kalau untuk motor kayaknya di jalan tol itu sangat mengganggu kita juga kayaknya untuk posisi bawa mobil gitu. Jadi intinya adalah merasa terganggu. Dan ini kan yang diperdebatkan juga kan karena mereka bilang mereka sudah membayar pajaknya ini juga tinggi gitu. Ini gimana Pak? Kalau masalah pajaknya saya tidak paham, tapi yang saya jelas kalau untuk motor dengan posisi jalan di tol, dengan posisi kencang lah kita, apalagi motor dan mobil kayaknya kurang nyaman aja gitu. Takutnya itu kecelakaannya nanti semakin tinggi atau bagaimana gitu kan. Keamanan ini kurang inilah untuk keamanan. Baik, terima kasih Pak Willy dan masih ada satu lagi. Ini selamat malam, ada Bapak siapa? Pak Akmal. Pak Akmal. Kalau Pak Akmal, pendapatnya gimana nih Pak? Saya tidak setuju mas. Alasannya? Alasannya ya tambah ruwet, macet, sedangkan apalagi nanti hari libur, dicampur lagi dengan motor gede masuk tol, itu akan menambah sulit lah kayaknya. Itu aja saya pribadi. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Akmal dan juga Pak Willy dan Caca juga pemirsa. Itu tadi adalah 2 orang warga yang bersuara dan ini dua-duanya sepakat mengatakan tidak setuju. Demikian dari Jakarta, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi dari Yogyakarta. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju pemirsa. Sebelum nanti saya ke Pak Budianto, kira-kira secara hukum nanti setuju nggak ya dengan usulan bahwa pajak boleh lewat jalan tol? Karena dengan tidak semua jalan tol dilalui, bahkan juga untuk menarik wisata motor Indonesia. Nggak kebayang saya, mengingat saya kalau di tol ini udah macet luar biasa. Tambah lagi swing motor gede, sesaat lagi.